Halo teman-teman, jumpa lagi di Oprek Amatir Channel. Kali ini aku mau berbagi informasi, berbagi tips ya untuk pengecekan motor. Nah, kebetulan motor aku ini Jupiter MX yang udah pakai sistem pendingin radiator ya. Pakainya liquid coolant. Jadinya dengan sistem pendingin radiator ini biasanya aku lakukan pengecekan itu di air radiator. Di air radiator itu karena air radiator itu sebagai sumber utama pendinginan mesin. Pendingin mesin itu sumber utamanya dari radiator. Jadi airnya nggak boleh berkurang. Nah, untuk langkah-langkahnya biasanya aku cek dulu di isi tabung reservoir ini. Ini kelihatan ya, di sini ada batas atas atau batas maksimal pengisian. Di sini ada batas bawah ini untuk indikator jika misalkan udah berkurang nanti kita isi lagi. Di sini kebetulan ini nah kelihatan hampir menyentuh ini, cuman agak berkurang dikit, jadi masih biarin, nggak usah diisi dulu. Nah, kemudian selain di sini kita cek juga bagian radiatornya. Bagian radiator di sini kita cek. Nah, di sini kita buka tutup radiatornya. Nah, kita lihat dalamnya isinya seberapa. Nah, di sini isinya masih penuh ya. Tuh, masih goyang-goyang, itu masih sekitar segini air radiatornya. Air radiatornya masih sekitar segini, masih di bawah tutup tapi nggak berkurang jauh. Kemarin aku sempat mengalami di tabung reservoir itu isinya masih penuh, tetapi di radiator itu berkurang banyak, sekitar segini teman-teman. Berkurangnya sekitar segini. Dari yang seharusnya segini itu kemarin sampai segini, jadi berkurangnya segini. Nah, setelah dicek ternyata di sini mengalami kebocoran di sambungan pipa ini yang dari mesin menuju ke radiator. Sini mengalami kebocoran sehingga pada saat air radiator di dalam radiator ini berkurang, itu air dari reservoir itu tidak bisa naik melalui selang ini karena di sini mengalami kebocoran. Jadi enggak vakum lagi. Karena sistem radiator ini bekerja ketika suhu di dalam radiator ini panas, maka akan mendorong air atau volume di dalam radiator itu ke atas. Nah, untuk tutupnya sistematikanya begini. Ketika di dalam radiator ini panas, akan mendorong tutup radiator ini menekan. Jadi mendorong ke atas ini. Nah, ini kepencet ke atas, terdorong sehingga ini tutupnya terdorong ke atas sehingga isi yang di dalam ini bisa keluar menuju ke sini. Bisa keluar menuju ke reservoir. Nah, ketika mesin dingin ini karena perbedaan suhu dia akan menghisap ke dalam. Jadi tutup yang ini, yang putih ini di atas itu akan terhisap ke dalam. Nah, begini.
jadi kehisap ke dalam begini. Nah tuh kan kelihatan berlubang kelihatan sketnya nih akan terhisap ke dalam begini. Nah terbuka sehingga air yang di dalam pipa ini akan terhisap dan masuk kembali mengisi radiator, sehingga di dalam radiator ini harusnya isinya selalu penuh, selalu segini, tidak boleh kurang dari segini. Yang akan berkurang itu air yang di dalam reservoir. Jadi jangan sampai di saluran radiator itu mengalami kebocoran. Jika mengalami kebocoran, akhirnya di dalam radiator ini ketika suhunya turun, dia nggak bisa vakum dan nggak bisa menarik air radiator yang ada di reservoir melalui selang ini. Itu teman-teman. Dan hal yang lain yang perlu dicek lagi adalah mengenai oli mesin. Nah, di sini oli mesin biasanya aku cek itu volumenya. Nah, di sini kan kelihatan ada tonjolan kecil di sini. Nah, tonjolan kecil ini, tonjolan ini berfungsi sebagai indikator. Nah, tonjolan ini sebagai indikator olinya penuh atau tidak. Nah, di sini kelihatan itu yang ini olinya tuh yang mengkilap. Nah, sampai batasnya segini. Jadi itu masih hampir menyentuh tonjolan ini. Jadi isi di dalam ini dipastikan udah melebihi masih melebihi sekitar 80%. Jadi kalau misalnya isinya 1 liter berarti masih di atas 800 cc. Coba kita bersihkan pakai tisu dulu. Kan udah nggak ada nih. Nah, ketika kita masukkan sampai mentok, terus kita buka lagi. Nah, di sini masih baru kelihatan tuh isinya masih sama. Tuh. Ya kan, masih segini. Tuh, mengkilap. Jadi sisanya masih ada. Bisa juga nanti diisi kembali sampai mentok ke sini, sampai tonjolan ini. Pokoknya patokan ini untuk tonjolan ini sebagai patokan pengisian penuh atau enggaknya untuk oli mesin. Nah, selain air radiator, terus oli mesin, itu hal yang utama yang harus dicek kalau motor untuk dipakai harian. Jangan sampai berkurang dari ukuran standar. Kalau berkurang nanti motornya cepat panas, bisa overheat, atau lebih parahnya lagi nanti akhirnya merusak komponen bagian dalam mesin, terutama seher, ring seher, atau klep, atau noken as gitu, yang akhirnya jadi malah kita mengeluarkan uang banyak untuk servis. Seharusnya perawatan rutin, kita selalu merawat motor kita paling mengeluarkan biaya sekitar ya masih di bawah 100.000 untuk ganti oli sama isi air radiator sama bersih-bersih karburator atau yang lain gitu kan. Tapi dengan kita menyepelekan hal itu, nanti motor kita jadi ngebul, terus
pada rusak partnya, sehingga kita mengeluarkan uang malah lebih dari 500.000. Jadi kita itu harus ya selalu dicek lah, supaya nanti kita jalan juga tenang, hati kita mengendarai motor juga tenang, nyaman, karena motornya itu kita tahu bahwa motor yang kita pakai itu masih performanya masih bagus. Terus untuk hal lain biasanya aku cek untuk rantai. Nah, di sini kekencangan rantai nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu kendor, biar nanti pas jalan juga kita nyaman. Di tempat rantai gearnya juga kita cek apakah gearnya ini sudah lancip, sudah tajam atau belum. Kayak ini kan gearnya belum tajam, masih ada seginya, gearnya belum tajam. Terus gear depan juga kita cek belum tajam, jadi masih ya dipakai masih nyaman, masih enak gitu. Untuk tambahannya mungkin kita tambahin untuk kita cek minyak rem ya. Minyak rem itu kita harus selalu cek. Nah, minyak rem harus kita selalu cek apakah berkurang atau enggak. Terus kita coba untuk pengeremannya dia masih berfungsi enggak pengeremannya. Kalau pengeremannya udah masih berfungsi dengan baik, jadi kita kalau mengendarai motor terus kalau misalkan kita mengendarai motor terus ada lubang, jadi kita ngeremnya bisa sesuai dengan perkiraan. Oke, untuk tipsnya kali ini mungkin hanya itu saja. Selamat berkendara, semoga nyaman di jalan, tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Oke Mas Bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.